Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dengan saya di pembelajaran kimia ya. Nah, hari ini yang kita bahas itu tentang topik terakhir pada sifat koligatif larutan, yaitu tentang tekanan osmotik dan diagram PT. Ya, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Terlihat, Nak? Terlihat PPT saya? Kelihatan, Mem. Oke, di pagi hari ini kita akan bahas topik mengenai diagram PT dan tekanan osmotik ya. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep tekanan osmotik pada pipa U. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Yang ketiga, menjelaskan aplikasi sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis diagram antara tekanan dengan suhu atau PT. Nah, bisa kalian lihat, nah ada dua ilustrasi gambar. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar buah timun. Nah, ini timun. Kemudian yang di sini juga timun setelah ditambahkan air atau dimasukkan ke dalam larutan garam. Nah, apa yang terjadi? Mengapa buah timun itu ketika dimasukkan ke dalam larutan yang pekat dan berisi garam, itu beberapa hari setelah perendaman akan mengkerut. Nah, berarti kan ada case di situ. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan timun itu yang awalnya dia seperti ini bagus ya, kulitnya bagus, kemudian ketat. Nah, menjadi mengkerut akibat diberikan larutan garam atau direndam di dalam larutan yang mengandung garam. Ada nggak yang bisa jelaskan proses ini? Kenapa timun itu bisa mengkerut di dalam larutan garam? Saya, Mem. Oke, silahkan. Karena air yang di dalam timunnya itu keluar, Mem, jadi bergabung sama larutan garamnya itu, Mem. Karena konsentrasi air di dalam timun itu lebih kecil daripada konsentrasi air yang ada di dalam konsentrasi larutan garam, Mem. Oke. Artinya apa? Artinya di dalam timun itu mengandung air, gitu ya. Nah, kemudian di dalam larutan garam itu juga ada pelarut yang konsentrasinya lebih tinggi. Sehingga air yang ada di dalam timun dengan konsentrasi yang lebih rendah, kemudian keluar ke larutan garam yang konsentrasinya lebih tinggi. Artinya ada perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang menyebabkan si timun itu mengkerut. Nah, proses ini dinamakan proses osmosis. Ya kan, di biologi kalian sudah belajar ya, Nak, proses osmosis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengapa sel darah merah ketika dimasukkan ke dalam air suling ini air aqueous yang murni, air murni, akan menyebabkan menggelembung. Nah, siapa yang bisa jelaskan proses yang kedua? Apa yang menyebabkan sel darah merah ketika dimasukkan ke air suling dia akan menggelembung? Ada yang bisa jelaskan? Ada, Nak? Nah, kalau tidak ada saya jelaskan. Nah, lihat, di sini ada sel darah merah yang normal ya. Nah, kemudian sel darah merah ini kita masukkan ke dalam air suling. Otomatis yang kita tahu konsentrasi yang lebih tinggi itu adalah konsentrasi yang ada di darah. Nah, sehingga air suling yang konsentrasinya lebih rendah masuk ke dalam sel darah merah menyebabkan pembengkakan atau penggelembungan di dalam sel darah itu. Makanya gambar yang kedua dilihat sel darah merahnya itu menggelembung. Nah, mengakibatkan sel darahnya bisa pecah. Jika saya tanya, ketika sel darah ini yang konsentrasinya tinggi, masuklah pelarut
berupa air suling itu, bagaimana konsentrasi darahnya? Menurun atau meningkat? Konsentrasi darahnya makin menurun atau meningkat, Nak? Menurun, Mem. Iya, benar menurun. Karena apa? Karena penambahan sejumlah pelarut dapat menurunkan konsentrasi. Dari mana kita bisa lihat secara kasat mata? Kita bisa lihat dari perubahan warnanya. Awalnya sel darah merah itu merah pekat, ketika ditambahkan sejumlah pelarut akibat proses osmosis, dia menjadi warnanya merah pucat. Nah, inilah proses osmosis yang sebenarnya sudah kalian pelajarin di biologi. Nah, ini ilustrasinya ya atau penjelasannya. Nah, melalui apa zat atau pelarut yang konsentrasinya rendah itu mengalir ke konsentrasi yang tinggi? Dia melalui membran yang namanya membran semi permeable. Membran ini adalah membran yang sangat-sangat tipis dan hanya bisa dilalui oleh pelarut. Nah, saya tekankan lagi, membran semi-permeable hanya dapat dilalui oleh pelarut. Sehingga apa yang terjadi? Zat terlarut tidak ikut masuk. Hanya pelarut atau hanya cairannya saja, tidak zat terlarutnya. Oke, Nak ya. Oke, seperti penjelasan yang ini katanya apabila suatu pelarut murni dipisahkan dari larutannya yang mengandung zat non-elektrolit yang tidak mudah menguap oleh suatu selaput semi-permeable. Molekul-molekul pelarut dapat menembus selaput, sedangkan molekul-molekul zat terlarut tidak dapat melewatinya. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, proses pemisahan molekul-molekul besar dari pelarutnya dan ion-ion serta molekul-molekul kecil itu dikatakan proses dialisis. Biasanya proses dialisis ini terjadi pada pemurnian gula. Ya, pemurnian gula, proses pemisahan gula dari zat pengotornya atau ion-ion lain. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang peristiwa osmosis pada selaput semi permeable. Bisa kalian lihat, Nak? Ini tabung U. Tabung U ini dibagi dua dengan diberikan di sini selaput semi permeable. Ya, bisa dilihat ya. Ini diberikan selaput semi permeable. Di yang A, di sebelah kiri kita simbolkan dengan A, itu adalah pelarut murni atau bisa kita katakan adalah air. Kemudian larutan yang B itu adalah larutan. Artinya adalah dia sudah diberi zat terlarut. Pertanyaan saya, siapa yang konsentrasinya lebih tinggi? Yang A atau yang B? Yang B, Mem. Iya, yang B. Nah, otomatis apa yang terjadi ketika konsentrasi A lebih kecil daripada konsentrasi B? Yang terjadi adalah pelarut yang ada di A akan masuk ke larutan B yang konsentrasinya lebih tinggi. Terjadilah proses osmosis. Akibat perpindahan pelarut ini kan bisa ya dilihat ya pergerakannya. Akibat pergerakan pelarut ini menyebabkan larutan B akan menurun konsentrasinya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan zat terlarut nih. Ini yang hijau-hijau ini zat terlarut. Apakah zat terlarutnya ikut pindah? Tidak. Zat terlarutnya tidak dapat pindah. Karena apa? Karena selaput semi-permeable hanya bisa dilalui oleh pelarut. Oke, nah jadi di mana tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik itu ada di sini. Nah, jadi tekanan osmotik yang kita pelajari di sini adalah tekanan yang diberikan untuk memperkecil dampak dari peristiwa osmosis. Nah, jadi ketika ini sudah pindah pelarutnya ke larutan B, diberikanlah sebuah tekanan di sini, atau V, kita simbolkan tekanan osmotiknya, untuk mengembalikan posisi di keadaan semula. Artinya untuk menghentikan proses osmosis. Nah, jadi kalian sudah tahu bagaimana tekanan osmotik itu. Jadi tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Bisa dipahami ya, Nak ya? Untuk skemanya di tabung U. Untuk videonya nanti kalian lihat sendiri aja, sudah saya kirimkan di grupnya. Oke, lanjut ya. Ini juga peristiwa yang sama, tapi bedanya ini bukan di tabung U. Nah, ini tabungnya berbentuk seperti ini saja. Keadaan awal A, air murni, katanya dipisahkan melalui membran semipermeabel. Nah, di sini ada air murni, di dalam bejana yang besar ini berisi air murni.
Sedangkan di dalam tabung ini berisi larutan. Otomatis pelarutnya akan masuk ke dalam tabung yang ini, di dalam tabung yang B ini, menyebabkan kenaikan volumenya dan konsentrasinya turun. Kemudian diberikan beban, ketika ada beban pasti ada tekanan untuk menghentikan proses osmosis itu. Nah, inilah V-nya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk rumus atau formulasi menghitung tekanan osmotik itu kita ambil dari persamaan gas ideal. Masih ingat nggak persamaan gas ideal itu apa, Nak? Masih ingat persamaan gas ideal? Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan N dikali R dikali T. Nah, namun di sini tekanannya kita ubah menjadi V. V di sini adalah tekanan osmotik dikali N dikali R dikali T. Nah, dengan P ini adalah tekanan osmotik, kemudian V adalah volume, N itu adalah mol, R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Ingat ya, suhunya dalam Kelvin. Oke, kemudian ada 4 keadaan pada tekanan osmotik ini atau pada larutan. Nah, yang pertama itu adalah keadaan isotonik. Yang kedua, keadaan hipertonik. Dan yang ketiga, keadaan hipotonik. Nah, lihat. Isotonik ini keadaan ketika tekanan osmotik pada larutan pertama itu sama dengan tekanan osmotik pada larutan kedua. Itu dikatakan keadaan isotonik atau isotonis. Nah, sehingga kita pernah minum karena ada namanya minuman berisotonis. Artinya apa? Minuman itu disamakan dia dengan yang ada di dalam tubuh. Cairan isotonik itu sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada katanya larutan yang bersifat hipertonik. Hiper itu artinya apa, Nak? Hiperbola, artinya melebih-lebihkan. Lebih besar, benar. V1 lebih besar dari V2. Oke. Kemudian ada yang ketiga, itu larutan hipotonik. Hipo artinya lebih kecil. Ketika P1 lebih kecil dari P2. Bisa ya? Bedanya ya, iso artinya sama, hiper artinya berlebih, hipo artinya lebih kecil. Bisa ya, Nak? Oke, saya anggap diamnya itu bisa. Lanjut untuk contoh soal yang pertama. Nah, suatu larutan terbuat dari 0,57 gram sukrosa. Nah, itu tadi rumusnya untuk larutan non-elektrolit ya, Nak. Yang dilarutkan ke dalam air sehingga bervolume 250 mili pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapakah tekanan osmotiknya? Oke, berarti kita pakai rumus apa, Nak? Rumus apa? Rumus yang tadi ya. PV sama dengan N dikali R dikali T. Oke, kita harus ubah nih. Ini kan kita ubah aja N, RT per V. N per V itu sama dengan apa, Nak? Molaritas. Iya, pintar. Molaritas atau M besar. Nah, sehingga rumus dari tekanan osmotik menjadi M besar dikali R dikali T. Tinggal kita substitusi. M-nya itu adalah molaritas. Molaritas apa rumusnya, Nak? Gram dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per volume larutan. Dikali dengan tetapan gas, dikali dengan suhu. Berapa gramnya, Nak? 0,57 gram, Mem. Oke, 0,57. Berapa MR-nya? Coba hitung. Berapa MR-nya, Nak? C12, H22, O11. Berapa tuh? Kaliin. Ayo. C12, 12 kali 12, 144. 144 tambah 22, 166. 166, 16 kali 11 berapa tuh? 176 ya? 166 tambah 176 berapa, Nak? 342, Mem. Iya, 342. Dikali 1000
per 250. Berapa harga R tadi saya bilang, Nak? 0,082. T-nya dalam Kelvin. Di sini suhunya 27 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin menjadi berapa, Nak? Tambah 273. Iya, ditambah 273, berarti 300 ya? Iya, Mem. Oke. Ini mati 4. Ini bisa mati nggak? Enggak ya? Berapa tuh hasilnya, Nak? Coba kaliin, Nak. Berapa hasilnya? Ayo kaliin cepat. Berapa, Anissa? Hasilnya 0,164, Mem. 0, 164. pas. Pas itu, Prio. Pas, Mem. Oke, pas ya. Satuannya apa? ATM. Karena ini tekanan, satuannya ATM. Nah, 1 ATM itu berapa mmHg, Nak? Ada yang tahu? 76, Mem. 76? 76 atau 760? 760 mmHg. Ingat ya, Nak? 760. Lanjut. Nah, kalau tadi itu rumus untuk tekanan osmotik larutan non-elektrolit, ini kita adalah rumus untuk larutan elektrolit. Bedanya seperti yang biasa, hanya berbeda pada faktor Van Hoff-nya atau harga I. Jadi di sini kalian tambahin harga I untuk larutan elektrolit ya. Dr. Van Hoff rumusnya juga sudah berulang kali ya. Sudah tahu. Lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, katanya ke dalam air suhunya 27 derajat Celcius, dilarutkan 4,8 gram suatu zat non-elektrolit sehingga volume larutan menjadi 600 mili. Ternyata larutan ini isotonik dengan 400 mili larutan yang mengandung 5,85 gram NaCl pada suhu yang sama, katanya. Nah, massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut adalah. Oke. Nah, berarti kita bisa lihat di sini. Ternyata V dari larutan non-elektrolit itu sama dengan apa? V dengan larutan NaCl. Gitu kan, Nak? Kan katanya isotonik, gitu ya. Nah, kita buat rumusnya. V non-elektrolit, rumusnya apa tadi, Nak? M dikali R dikali T. Oke. Kemudian untuk yang elektrolit rumusnya apa? M dikali R dikali T ditambahin dengan I, gitu ya. Nah, katanya ini suhunya sama, berarti kan bisa kita matikan, R-nya juga tetapan kan? Bisa kita matiin, Nak? Bisa ya, ini mati, suhunya sama, bisa kita matikan juga. Oke, sekarang kita substitusi. M itu penjabaran dari gram per mr kali 1000 per volume larutan. Ini juga gram per mr kali 1000 per volume larutan dikali I. Gram non-elektrolitnya berapa? 4,8. Iya, 4,8. mr-nya lah yang ditanya. Dikali 1000 per volume larutannya berapa, Nak? 600. Iya, 600. Pintar. Gram di NaCl berapa? 5,85. Iya, 5,85. Berapa mr dari NaCl? Na itu 23. Cl itu 35,5. Berapa tuh? 58,5. Dikali 1000 per volume larutan. Berapa volume larutannya, Nak? 400, Mem. Iya, 400. Berapa harga I dari NaCl?
2, Mem. Iya, 2. Ada yang bingung 2 dari mana, Nak? Dari jumlah ionnya ya. Karena kan nggak diketahui derajat ionisasi. Langsung saja. I sama dengan N. Na plus ditambah Cl min. Berarti N sama dengan 2. Sehingga I sama dengan N. Bisa ya? Nah, ini kita matikan. Ini mati. 10 per 6 kali 4,8. Kita tulis ulang aja ya. Berarti ini 48 per 6 mr. Sama dengan ini per ini 10 ya, Nak? Ini habis, sisa 10 ya. Iya, Mem. Ini habis. Kita sisa berapa tuh? 2 per 4, 1/2 ya? Mem. Iya, 1/2. 6 mr sama dengan 48 bagi 6 bisa ya, Nak? 48 kali 2. 90. Apa? Iya, 48 bagi 6 bisa berapa nih, Nak? 8. 8 ya. 8. Berarti 6 mr sama dengan 16 ya, Nak ya? Iya, Mem. Ini kan mati. Ini mati sisa 8. 8 kali 2, 16. Oke, ada jawabannya ya, ayam. Lanjut. Contoh soal yang nomor 3. Nah, katanya konsentrasi larutan sukrosa sama dengan konsentrasi larutan CaCl2. Jika tekanan osmotik larutan sukrosa adalah 0,3 dan larutan CaCl2 adalah 0,78 atm, maka derajat ionisasi CaCl2 adalah berapa? Ah, gimana nih cara mengerjainnya? Katanya M sukrosa sama dengan M dari CaCl2. Gimana tuh caranya, Nak? Yuk. Gimana caranya? Ada yang tahu? Coba. Kalian analisis bagaimana tuh caranya. Ada yang tahu cara menyelesaikan contoh soal yang terakhir? Yuk, bagaimana? Ada, Nak? Tambahkannya, Mem. Kan tadi rumusnya Pi sama dengan MRT. Jadi kalau misalnya kita bikin M sukrosa sama dengan M CaCl, jadinya Pi per RT. Gitu, Mem. Oke, kita lihat ya. Kan sama M-nya nih. Ini M dikali R dikali T. Ini juga M dikali R dikali T, tapi dikali dengan I. Nah, kita bisa nggak cari Pi sama Pi sukrosa sama dengan M dikali R dikali T. M-nya sama ya, Nak ya? M-nya juga sama. Oke, kalau gitu oke, suhunya juga nggak dikasih tahu ya. Berarti dari ini aja ya, Nak ya. Dari tekanan osmotiknya ini aja ya. Tekanan osmotiknya di sini 0,3. Kemudian M-nya tidak dikasih tahu juga, R-nya tidak dikasih tahu, T-nya juga nggak dikasih tahu. Gimana tuh? Ada yang kurang nggak dari soal itu? Yuk, gimana cara mengerjakannya yang ini, Nak? Ada yang tahu? Maka kita bisa cari nggak di sini gramnya? Kan sukrosa. Sukrosa apa rumusnya?
Ya, gimana, Nak? Oke, kalau gitu coba ini nanti kalian kerjakan ya. Lanjutkan lagi untuk yang berikutnya adalah aplikasi tekanan osmotik. Nah, aplikasi tekanan osmotik seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya dialisis. Dialisis itu untuk pencucian darah. Kemudian aplikasi yang berikutnya itu osmosis air laut untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, jadi air laut itu dimurnikan, air laut yang mengandung garam, kemudian bisa menghantarkan listrik. Kemudian juga pemurnian air limbah. Nah, di mana ion-ion pengotor itu dimurnikan sehingga air limbah bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat adalah transportasi air pada tanaman. Itu juga proses osmosis. Jadi air yang ada di bawah akar itu mengalir ke tanaman. Nah, kemudian proses pengawetan makanan. Di sini pengawetan makanan biasanya itu kita gunakan garam. Benar kan, untuk misalnya kalian membuat ikan asin. Ikan asin dibuat dengan menambahkan garam, sehingga ikannya itu lebih awet. Karena apa? Karena kadar airnya berkurang kan, penambahan garam itu, jadi air yang ada di dalam ikan itu keluar, sehingga ikannya lebih awet. Kemudian infus, nah cairan infus, kemudian minuman ion atau minuman isotonik seperti yang saya bilang, di mana cairan infus dan minuman yang mengandung isotonik itu di V-nya itu dibuat sama dengan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tidak mengganggu proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itulah aplikasi dari tekanan osmotik yang banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tentang diagram PT. Diagram PT ini paling sering masuk ke dalam soal. Nah, jadi kita analisis diagram PT di sini, di mana sumbu X pada diagram PT itu adalah temperatur atau suhu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah tekanan atau P. Lihat, cara menganalisisnya, pertama kalian lihat di sini, nah. Kalian bisa lihat di sini ada dua kurva. Ada kurva atas, bisa dilihat ya, Nak ya, kurva atas ini yang biru terang, kemudian ada kurva yang bawah. Oke, kurva yang atas ini menyatakan pelarut murni. Saya ulangi, kurva yang atas ini menyatakan pelarut murni. Sedangkan kurva yang bawah ini menyatakan larutan. Nah, kemudian di sini ada 4 fasa. Di mana ini yang warna pink itu adalah fasa padat. Kemudian yang hijau ini adalah fasa gas atau uap, sedangkan yang ini adalah fasa cair. Oke. Jika kita lihat di sini proses membeku. Membeku itu perubahan fasa dari apa ke apa, Nak Yunanda? Membeku itu perubahan fasa dari apa ke apa? Ayo, membeku. Proses membeku itu perubahan fasa dari cair, dari cair. Lihat, misalnya ditanya, tuliskan garis beku, katanya. Garis beku pelarut. Nah, lihat. Yang ditanya adalah garis beku pelarut. Caranya di sini kalian analisis. Proses membeku itu adalah proses perubahan dari cair ke padat. Nah, kemudian yang ditanya ini pelarut. Maka yang kalian lihat adalah kurva atas. Ini kurva atas. Proses cair ke padat katanya. Cair di sini ya, Nak ya. Nah, cair itu ini. Cair ke padat. Sehingga titiknya apa? Ini titiknya nggak dibuat pula ya. Kita buat aja lah di sini titik A. Dibuat ya A, di sini A aksen. Oke, maka garis beku pelarut apa, Nak? Dari titik O ke A aksen. Iya, gitu ya. Itu kalau yang ditanya adalah garis beku. Nah, kalau yang ditanya adalah titik beku pelarut, apa jawabannya, Nak? A, Mem. Titik beku pelarut.
Apa jawabannya? Aksen. Iya, aksen nakku. Kan tadi kan titik beku pelarut. Garis beku tuh dari O ke aksen, dari cair ke padat. Namun kurva atas, ini kalian lihat kurva atasnya ya, kena pelarut. Nah, kalau yang ditanya titik beku, titik itu hanya satu, titik akhir. Maka titik akhirnya aksen. Makanya di sini ditarik ya, ditarik TF0. Apa TF0 ini? Titik beku pelarut. Iya kan? TF0 itu titik beku pelarut kan? Oke. Sekarang saya ubah soalnya. Yang ditanya adalah garis didih larutan. Garis didih larutan. Iya, Nak. Ini yang ditanya larutan. Berarti yang kita fokuskan di kurva atas atau kurva bawah? Kurva bawah. Iya, kurva bawah. Proses mendidih itu perubahan fasa dari apa ke apa, Nak? Cair ke gas, Mem. Iya, pinter. Cair ke gas. Maka garis didihnya yang mana nih? Cair ke gas kurva bawah. Aksen B aksen. Iya, pinter. Dari O aksen ke B aksen. Lihat nih. O aksen dari cair ke gas, B aksen. Kalau yang ditanya titik didih larutan, apa jawabannya? B aksen, Mem. Iya, pinter. B aksen. Sehingga lihat di sini. Kita tarik B aksen. B aksen itulah titik didih larutan. Nah, kemudian di mana perubahan titik didih itu? Range antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Inilah delta TB. Nah, kemudian selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murni itulah delta TF. Bisa dipahami anak ya? Untuk diagram PT ini, ada yang mau ditanya untuk diagram PT? Ada yang mau ditanya untuk diagram PT, Nak? Tidak ya, bisa dipahami ya? Untuk kurva atas itu pelarut murni, kurva bawah itu adalah larutan. Oke. Belum kita tutup, ada pertanyaan? Saya, Mem. Oke, silakan. Jadi, Silakan, Mem, kalau pengaplikasian tekanan osmotik tadi, Mem, itu pengawetan makanannya cuma bisa pada garam atau bisa juga gula, Mem? pada garam atau bisa juga pada gula. Bisa ya, Nak? Gula juga bisa ya? Jadi pernah nggak kalian lihat makanan yang diberikan gula tuh? Apa tuh namanya? Yang sering di nikah-nikahan itu loh. Manisan bukan, Mem? Manisan ya. Yang ada juga anak dia yang buah. Buah itu ditutupin dengan gula, full gula. Itu kan juga bisa untuk mengawetkan. Karena apa? Karena konsepnya ini konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga air yang ada di buah itu masuk ke dalam gula sehingga bisa mengawetkan. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya, Nak? Kalau infus udah jelas ya, infus itu dari garam ya. Jadi dia bisa menggantikan ion tubuh yang ada di tubuh kita, kekurangan ion. Dari ion garam itu Na+ dengan Cl-. Ada lagi pertanyaan? Untuk ini kalian selesaikan ya. Nah, jadi kalau ketika kita lihat soal, itu kita bingung sebenarnya. Saya yakin kalian bingung nih mulainya dari mana ya. Nah, coba kalian belajar dulu untuk analisis soal yang ini. Nanti saya tagih di grup WhatsApp kita untuk jawabannya. Kalau satu orang bisa mewakili, jadi yang lain aman. Oke, jadi saya tunggu 5 orang tercepat ya yang bisa menyelesaikan contoh soal nomor 3 itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Oke, tidak ada. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bahas tentang tekanan osmotik dengan diagram PT. Nah, untuk minggu depan ya, karena besok itu libur, jadi minggu depan itu hari Selasa juga libur 17 Agustus. Sehingga insya Allah kita akan ketemu di hari Rabu tanggal 18 Agustus untuk membahas tentang soal-soal sifat koligatif larutan yang meliputi soal UN dan soal SBMPTN. Oke, alhamdulillah semoga hari ini bermanfaat, bisa kalian aplikasikan di
pembelajaran kita sehingga kalian bisa masuk ke PTN terbaik. Amin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.